Bayangkan apabila petani muda sebenarnya memiliki kemampuan besar untuk meningkatkan hasil panen, tetapi kenyataannya produktivitas mereka justru menurun. Padahal generasi muda adalah kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan dan teknologi baru. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan apakah ada metode pembelajaran yang lebih modern serta sesuai dengan kebutuhan mereka? Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan saya Fauzan Berutama dengan NPM 2510631200113, seorang mahasiswa pertanian Prodi Agribisnis Unsika. Pada video ini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Dunia Produktivitas Petani Muda di Kabupaten Deli Serdang, program pelatihan agribisnis modern berbasis simulasi virtual dan mentoring daring. Judul penelitian ini berangkat dari kondisi nyata bahwa produktivitas petani muda di Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh beragam faktor seperti kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya pendampingan. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengangkat pendekatan pelatihan modern yang menggunakan simulasi virtual dan mentoring daring. Simulasi virtual memungkinkan petani muda mempelajari praktik pertanian dengan aman dan fleksibel. Mentoring daring memudahkan mereka memperoleh bimbingan langsung dari ahli kapanpun dibutuhkan. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dan menarik bagi generasi muda yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab 2 yang menjadi dasar teori penelitian ini. Yang pertama, ada tantangan generasi muda. Menurut Noviar dan Fadlain 2025, petani muda berpotensi besar dalam transformasi pertanian digital karena mereka lebih adaptif. Namun, literasi digital mereka masih rendah sehingga teknologi belum dimanfaatkan secara optimal. Susilawati dan Sastria menambahkan bahwa rendahnya minat generasi muda disebabkan oleh anggapan bahwa pertanian kurang menarik dan kurang menjanjikan dari segi ekonomi. Kemudian Ilyas 2023 menyatakan bahwa digitalisasi pertanian sebenarnya mampu meningkatkan produktivitas. Tetapi penggunaan internet dan aplikasi pertanian oleh petani sangat terbatas. Yang kedua, ada digitalisasi agribisnis. Menurut Harahap, Pakpahan, Wijaya, dan Nasution 2024, transformasi digital seperti penggunaan IoT dan aplikasi pertanian memberikan peluang besar dalam efisiensi peningkatan produksi. Namun kendalanya adalah infrastruktur digital dan pengetahuan teknologi yang belum merata. Dalam penelitian Noviar dan Fadlain 2025, strategi digitalisasi perlu didukung melalui pelatihan berbasis komunitas, penguatan koperasi digital, serta integrasi data petani agar manfaatnya dirasakan secara luas. Yang ketiga, ada agripreneurship digital. Menurut UIA dan Vitaloka 2025, pemberdayaan petani muda melalui agripreneurship digital bukan hanya meningkatkan kemampuan produksi, tetapi juga kemampuan manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Pendekatan ini memperkuat posisi petani muda sebagai pelaku usaha agribisnis modern. Yang keempat, ada ketahanan digital petani muda. Dalam penelitian Munandar, Nuryanti, dan Parasdia 2025 ditemukan bahwa kemampuan petani muda dalam mempertahankan pembangunan teknologi atau yang disebut ketahanan digital menjadi kunci keberhasilan program digitalisasi seperti YESS, Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Yang kelima, ada pendampingan dan pemasaran digital. Setiawan, Fitriana, dan Susanto 2024 menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh pendamping atau mentor. Tanpa bimbingan, petani sering merasa ragu untuk mencoba metode baru. Sementara itu, Afridianika dan Yudianto 2025 menunjukkan bahwa saran digital membantu petani memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan melalui media sosial dan platform digital. Yang keenam, ada smart farming. Menurut Halawa 2024, teknologi smart farming seperti sensor dan data real-time dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi ini sesuai dengan karakter generasi muda yang terbiasa dengan perangkat digital. Semua teori ini memperkuat alasan mengapa pelatihan berbasis simulasi dan mentoring daring penting untuk diterapkan. Hasil penelitian. Yang pertama, ada penyebab penurunan produktivitas. Beberapa penyebab utama penurunan produktivitas petani muda di Deli Serdang antara lain rendahnya literasi digital, terbatasnya akses teknologi, kurangnya program pelatihan yang menarik, minimnya pendampingan berkelanjutan, pandangan negatif terhadap profesi petani. Yang kedua, ada efektivitas simulasi virtual. Simulasi virtual terbukti dalam membantu petani muda memahami teknik budidaya lebih mudah, mengurangi risiko kesalahan dalam praktik, meningkatkan minat belajar karena tampilannya interaktif. Yang ketiga, ada efektivitas mentoring daring. Mentoring daring membantu petani muda memperoleh bimbingan langsung, sehingga mereka lebih percaya diri dan mengambil keputusan
dapat menyelesaikan masalah teknis dengan cepat, merasa mendapat dukungan dari ahli meskipun tidak bertemu langsung. Yang keempat, ada dampak terhadap produktivitas. Setelah mengikuti pelatihan, terdapat peningkatan dalam pengetahuan tentang teknologi pertanian, pengolahan lahan yang lebih efisien, kemampuan memanfaatkan aplikasi cuaca, pencatatan usaha, dan pemasaran digital. Motivasi untuk terus belajar dan berusaha dalam bidang agribisnis. Secara keseluruhan, program pelatihan ini menunjukkan hasil yang positif. Dengan demikian, penjelasan mengenai karya ilmiah saya. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pelatihan digital bagi petani muda. Terima kasih telah menonton. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.